Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sampaikan dari Bondowoso, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk tahun ini. Saya sekarang berada di Bondowoso, lagi jalan-jalan dengan silaturahim ke Ibu Dewi Sri atau Pati Orisa Sativa. Nah, ini ada satu pembelajaran buat semua penggiat pertanian organik atau kepada teman-teman petani Indonesia dan para penyuluh. Ada pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa jerami yang dibuang dan dibakar seperti ini. Pembakaran ini sebenarnya manfaat ya, ketika abu ini bisa dipakai untuk penutup tanaman ketika kita menanam. Ini ada kandungan untuk fungi, anti fungi. Tapi sebenarnya pembuangan jerami-jerami ini kurang tepat guna. Karena apa? Jerami ini ketika setelah panen seperti ini, harusnya dipotong lebih pendek lagi atau bisa menggunakan komben. Nah, setelah itu difermentasi dengan POC sehingga akan menambah unsur nitrogen di dalam tanah tersebut. Sehingga untuk penggunaan andai kata kimia menggunakan urea itu akan menurun 10-20%. Nah, jerami ini bisa kita manfaatkan sebagai campuran untuk POG, NTS, Nutrisi Tank System. Ya kan, Nutrisi Tank System adalah salah satu bahannya adalah dari jerami yang terbuang begitu saja. Mungkin di daerah Bondowoso tidak seberapa, tapi untuk beberapa lain mungkin untuk pakan ternak, sehingga kita kadang-kadang berebut dengan peternak sapi ya. Nah, pemanfaatan jerami ini adalah bagus untuk Nutrisi Tank System adalah bahannya dari jerami, salah satunya untuk menambah unsur nitrogen. Nah, bagi teman-teman atau saudara-saudara saya petani Indonesia, penyuluh Indonesia, kalau bisa ketika petaninya panen padi, maka kita harapkan jerami itu bisa dikumpulkan kembali dan bisa dipergunakan untuk pembuatan POG maupun dikembalikan kepada sawah itu dengan fermentasi alam. Insya Allah kondisi tanah akan secara otomatis akan menjadi baik sendiri, bagus sendiri, kondisi esensial akan kembali, unsur hara akan kembali. Nah, bahayanya ketika dibakar, maka akan dibakar seperti ini. Nah, dibakar seperti ini, maka tanah di bawahnya akan mengalami panas. Panasnya itu bisa merusak kontur tanah atau membunuh mikroba yang alami yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, kesadaran ini harus kita berikan kepada petani Indonesia maupun kepada para penyuluh agar ketika panen, petani diharapkan dihimbau untuk jeraminya bisa difermentasi. Selain untuk mengembalikan unsur esensial dalam tanah, keduanya bisa untuk pakan ternak ketika kita untuk fermentasi. Nah, fermentasi daripada jerami ini bagus untuk pembuatan POG-nya atau pembuatan daripada kelanjutan dari kompos adalah untuk POG. Saya harapkan penyadaran ini bisa mengembalikan pengertian menjaga keaslian alam, menjaga keutuhan alam dengan memanfaatkan local wisdom atau kekuatan alam untuk mengembalikan unsur-unsur hara yang telah hilang oleh dahsyatnya gempuran para pengguna kimia atau produsen kimia. Harus kita lawan untuk kembali supaya apa? Supaya tanah ini sehat kembali, dan pasti saya yakin akan memberikan hasil maksimal ketika kita mencintai tanah, mencintai tanaman, maka tanaman itu akan bersuara kepada kita. Ingat, ada filosofi Yunani mengatakan bahwa tanaman itu tidak bisa berbicara, tapi mereka berbahasa. Ketika kita memberikan kasih sayang kepada tanaman, insya Allah energi negatif kita akan disedot ke alam dan dia akan menggunakan sonarnya untuk mengirim energi positif pada diri kita. Terus berjuang, terus memanfaatkan kondisi alam, menjaga kelestarian alam, menjaga bumi pertiwi ini jauh lebih sehat. Itu dari saya, dari sekitaran Bondowoso. Saya sampaikan bahwa kita akan berjuang terus memerdekakan petani, terus untuk membuat petani kita berdaulat dan bermartabat di depan petani dunia yang lain. Itu dari akhir dari saya sampaikan. Salam sehat,
Rahayu, Rahayu, Merdeka.